Halo Sobat Interest, ketemu lagi pada podcast Toba episode 4. Topik pembahasan kita pada podcast kali ini adalah tentang GFS. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yanti Juliana. Selamat sore Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Prisi, kabar baik. Sepertinya masih banyak Bu yang belum tahu tentang GFS ini, termasuk saya sendiri juga. Kira-kira boleh dijelasin dulu nggak Bu, secara singkat GFS itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi GFS itu singkatan dari Government Financial Statistic, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan manajerial yang menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal dan keuangan. Nah, kalau kita membahas tentang GFS atau LSKP, kita juga harus membahas tentang LKPK atau Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, karena penyampaian LSKP bersamaan dengan LKPK. Sebentar Bu, sebelum lanjut saya mau bertanya dulu. Laporan konsolidasian itu kan artinya laporan yang digabungkan. Nah, itu laporan apa saja Bu yang digabungkan? Lalu kan tadi Ibu juga ada menyebutkan tentang statistik. Memangnya Kanwil Perbendaharaan itu menyusun laporan statistik juga ya Bu? Bukannya hanya laporan keuangan? Betul Prisi, laporan konsolidasian itu adalah laporan gabungan. Jadi yang digabung adalah laporan keuangan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Utara dan laporan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Misalnya untuk laporan operasional, masing-masing jenis belanja dan pendapatan akan dijumlahkan dan setelah itu dilakukan proses eliminasi. Yang dieliminasi adalah transaksi-transaksi transfer, yaitu transaksi belanja transfer pemerintah pusat dan transaksi pendapatan transfer pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat sebagai satu kesatuan, transaksi belanja transfer dan pendapatan transfer itu ibaratnya hanya berpindah dari kantong kanan ke kantong kiri. Jadi tidak dapat dicatat sebagai transaksi. Demikian juga untuk laporan neraca, jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas untuk seluruh Pemda dan pemerintah pusat akan diintegrasikan nilainya. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan statistik. Jadi akun-akun dalam laporan keuangan pemerintah pusat di-mapping ke dalam bagan akun standar detail sesuai dengan manual statistik keuangan pemerintah, sehingga terbentuk laporan statistik keuangan pemerintah pusat. Demikian juga LKPD konsolidasi di mapping sehingga terbentuk LSKP pemerintah daerah. Setelah itu, LSKP pemerintah pusat akan dikonsolidasi dengan LSKP pemerintah daerah sehingga terbentuklah laporan statistik keuangan pemerintah di regional Sumatera Utara. Waduh, rumit juga Bu ya, ternyata ya Bu ya. Itu sebenarnya untuk seluruh laporan itu dalam satu kesatuan GFS kira-kira butuh waktu berapa lama sih Bu penyusunannya? Jangan khawatir Pris, prosesnya nggak serumit yang kita bayangkan karena semua proses tersebut dilakukan melalui aplikasi SIKRI, Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia. Nah, SIKRI ini dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan sejak tahun 2021. Jadi proses penyusunan LSKP dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Terkait kegunaan GFS ini sendiri, Bu, kira-kira apa sih manfaatnya dan kenapa harus kita lakukan penyusunan GFS? Bukankah hanya cukup penyusunan laporan keuangan saja oleh Kanwil Perbendaharaan? Sebenarnya ada dua laporan yang dibuat, yaitu laporan keuangan pemerintah konsolidasian atau LKPK dan laporan statistik keuangan pemerintah atau LSKP. LKPK dan LSKP dibuat dalam rangka pengintegrasian data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan umum. Data LKPK dan LSKP dapat dimanfaatkan bagi para pengambil kebijakan untuk mendukung analisis dan membuat kebijakan fiskal dan keuangan. Kemudian dengan adanya LKPK dan LSKP, kita dapat menilai operasi, posisi, likuiditas, dan kesinambungan keuangan pemerintah secara umum, dan dapat juga melihat transaksi antar pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya saya ceritakan dulu ya, kenapa LKPK dan LSKP ini disusun oleh Ditjen Perbendaharaan.
Sebagai wujud dari upaya peningkatan pengelolaan sistem keuangan negara, pemerintah menyusun laporan manajerial berupa laporan keuangan pemerintah konsolidasian dan laporan statistik keuangan pemerintah yang dihasilkan dari konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan analisis perbandingan antar negara. Kemudian, rekomendasi DPR kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2007 agar pemerintah mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD serta menyusun laporan statistik keuangan pemerintah secara berkala. Dan terakhir, hasil review BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal menyatakan perlunya pemerintah menyajikan informasi fiskal terintegrasi, yaitu gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan dapat terlihat. Nah, sejak tahun 2015, Kanwil DJPB ditugasi menyusun LKPK dan LSKP triwulanan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Oh gitu. Kalau untuk periode pelaporan nih Bu, dalam 1 tahun tuh ada berapa kali ya Bu? Nah, untuk penyusunan laporan LKPK dan LSKP, kami membuatnya setiap triwulan. Tapi untuk periode tahunan kita membuat dalam 3 kali. Jadi ada laporan preliminary, kemudian ada laporan unaudited menggunakan data laporan keuangan unaudited, dan laporan audited dengan menggunakan laporan keuangan audited. Oh, sebenarnya menarik banget ya Bu terkait LKPK dan LSKP ini. Terus Bu, kira-kira selain isinya data konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, GFS ini isinya ada apa lagi sih Bu? Ya, jadi begini ya Prisi, LKPK itu terdiri dari laporan realisasi anggaran konsolidasian, neraca konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan operasional konsolidasian, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih konsolidasian. Nah, kemudian LSKP terdiri dari laporan operasional statistik, neraca statistik, laporan sumber, dan penggunaan kas statistik. Nah, selain laporan-laporan itu, kami juga membuat flash report yang isinya merupakan gambaran umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan statistik keuangan pemerintah di wilayah Sumatera Utara. Analisis rasio-rasio keuangan pada laporan keuangan dan analisis indikator fiskal pada statistik keuangan pemerintah. Selain itu ada juga analisa-analisa tematik yang berbeda-beda setiap triwulannya. Oh, semakin menarik ini Bu. Tapi tadi saya ada menangkap Ibu bilang ada analisa-analisa yang dibuat dalam LKPK dan LSKP ini. Sebenarnya isi analisanya itu apa aja sih Bu? Analisa yang kami buat dalam flash report itu antara lain analisa solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang, rasio kemandirian daerah, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, analisis makroekonomi misalnya pajak langsung dan tidak langsung, dan masih banyak analisa lainnya. Oh, sebenarnya banyak juga ya Bu ya analisanya. Kira-kira analisa-analisa yang sudah dibuat itu nanti tujuannya untuk apa sih Bu? Iya, hasil analisa itu harapannya dapat digunakan untuk membantu mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi peningkatan pengelola keuangan di wilayah Sumatera Utara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oh begitu, baiklah, terima kasih banget ya Bu Yanti untuk waktu dan kesempatannya kita bisa berbincang sedikit tentang GFS. Kira-kira nih sebelum menutup podcast kita ada yang mau disampaikan lagi Bu kira-kira? Iya, sejak tahun 2023 Kanwil Ditjen Provinsi Sumatera Utara telah mempublikasikan laporan GFS yang kami buat. Jadi silakan yang mau tahu lebih detail tentang laporan GFS, cek langsung di website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Wah, memang publikasi ini penting ya Bu ya, agar informasi itu bisa lebih familiar, lebih dekat ke masyarakat. Sebelum menutup podcast kita ini, Ibu ada pesan untuk saya Bu, atau untuk penonton kita mungkin gitu? Baiklah, jadi pesan saya,
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, pemerintah sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi dikotomi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau kabupaten. Pembangunan dan kebijakan sebaiknya disinergikan untuk memberi manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seperti ada pepatah yang mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Waduh, keren banget nih Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu untuk kesempatannya. Sobat Interest, terima kasih sudah mendengarkan atau tune in ke podcast Toba episode 4 kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara. Siapa tahu ada yang mau request topik bahasan atau request narasumber. Oke? Sampai bertemu di podcast Toba episode selanjutnya. Bye!